Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran hadis yang insya Allah hari ini kita akan belajar hadis mengenai rukun Islam. Baiklah, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Lafadz hadis dan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti wa saumu Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. 2. Melaksanakan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah. 5. Puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Isi kandungan hadis. Hadis ini Rasulullah menggambarkan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut adalah 1. 2 kalimat syahadat. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya mengakui adanya Allah yang tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Menegakkan sholat. Artinya, senantiasa menunaikan sholat pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Juga memperhatikan adab dan sunah-sunahnya, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Sholat merupakan tiangnya agama. Jadi, yang membedakan orang Islam dengan non-muslim adalah dengan sholat. Karena di agama lain tidak ada ibadah sholat. Kemudian, sholat diwajibkan ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Isra Mi'raj, maka Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. 3. Menunaikan zakat, yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang memberikan zakat dinamakan muzaki. Ketika harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimal wajib zakat dan telah memenuhi berbagai syarat wajib zakat ketika memberikan bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau kita memiliki kelebihan harta yang sudah mencapai ketentuan batas minimal maka wajib dizakati. Zakat ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita laksanakan di hari raya Idul Fitri, kemudian kalau zakat mal kita laksanakan kapanpun jika harta tersebut sudah mencapai batasan atau nisab. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ketiga Hijriah melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan menyehatkan tubuh. Barang siapa yang berpuasa karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan mencari keridhoannya, maka puasa tersebut
akan menghapus dosa-dosanya dan menjadi sarana mendapat surga. Barang siapa yang melaksanakan rukun tersebut secara utuh, ia adalah seorang muslim yang sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, ia adalah kafir. Barang siapa yang melakukan keseluruhannya dan mengakui secara lisan, namun hanya berpura-pura, ia adalah orang munafik. Puasa artinya menurut bahasa adalah menahan. Dalam bahasa Arab disebut saum, menahan. Menurut istilah adalah menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kelima, yang terakhir adalah haji. Haji adalah pergi ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji adalah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ibadah haji ini diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Haji dilakukan dengan menjalankan semua manasik atau amalan dalam ibadah haji yang telah dianjurkan Rasulullah. Haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta dan jiwa yang membawa berbagai dampak positif bagi individu dan masyarakat. Nah, kalau rukun Islam yang kelima ini diwajibkan hanya bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu harta, mampu jiwa, dan mampu ilmu. Nah, ketiga kemampuan itu harus dimiliki ketika orang itu ingin melaksanakan haji. Kemudian dalam haji itu ada rukun dan syaratnya. Ada yang rukunnya namanya tawaf, sa'i, kemudian melempar jumroh, dan rukun-rukunnya itu harus dilaksanakan. Nah, setelah itu kita harus menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Dijawab dengan baik dan hati-hati. Terima kasih anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga penjelasan hari ini dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.